Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini kita masuk dalam pertemuan kedua, yang dimana pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana manusia bertuhan. Tentunya kalau kita melihat slide yang sudah ada di kampus terkait mata kuliah pendidikan agama Islam, bagaimana manusia bertuhan, tentunya ada beberapa proses untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih maupun ingin kita gapai. Tuhan merupakan salah satu zat yang menjadi salah satu hal yang paling utama untuk kita sembah, untuk kita meminta sebuah pertolongan dalam hal apapun. Nah, dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, dan hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Artinya, ketika kita memiliki jiwa yang baik, memiliki jiwa yang suci, tentunya hal apapun yang berkaitan dengan problematika kehidupan akan kita kembalikan kepada Tuhan, atau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide kita bisa lihat bahwa makna bertuhan merupakan di sini adalah sudah menjadi fitrah manusia. Manakala seorang mendapati kesulitan dalam menyelesaikan masalah kehidupannya, sehingga seseorang mengandaikan ada kekuatan lain di luar dirinya untuk membantu menyelesaikan problematika tersebut. Siapakah kekuatan lain tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, di situ dikatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung makna na'budu diambil dari kata ibadah, artinya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh di sini dikategorikan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Dan kedua adalah nasta'in, yang artinya meminta pertolongan, yang dimana kata isti'anah yang mengharapkan bantuan, yang mengharapkan pertolongan setiap menghadapi sesuatu ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dipecahkan, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta pertolongan untuk diberikan jalan yang terbaik atau solusi yang terbaik dalam menjalani sebuah kehidupan yang pada saat ini kita laksanakan atau kita lakukan. Secara keilmuan, Tuhan tak pernah menjadi objek kajian ilmu, karena kajian ilmu selalu parsial, terukur, terbatas, dan dapat diuji secara berulang-ulang pada lapangan atau laboratorium percobaan keilmuan. Tapi zat Tuhan tidak dapat diujikan, zat Tuhan tidak dapat diteliti. Artinya Tuhan mutlak dan tidak bisa diteliti oleh keilmuan apapun.
dan Dia adalah penguasa alam semesta ini. Nah, dalam proses kehidupan bertuhan memiliki sedikit 3 aspek makna eksistensial yang hal ini sangat mempengaruhi pola keberagaman, yaitu memiliki Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan ketiga adalah mengabdi kepada Tuhan. Inilah yang menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah keberagaman yang ada di Indonesia ini terkait masalah penyembahan terhadap Tuhan. Tuhan merupakan suatu zat yang menjadi pokok utama untuk kita sembah, untuk kita yakini bahwa Tuhan ini adalah sebuah zat yang dapat menolong kita, yang kita sembah, sehingga keyakinan kita terhadap Tuhan atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat dalam memperkuat keyakinan kita. Kita melihat slide. Di situ dalam membahas masalah ketuhanan, setidaknya ada 5 hal yang harus dicakup. Dan kelimanya tersebut menjadi satu kesatuan integral, sehingga gambaran yang mencakup 5-nya akan ketuhanan lebih dapat menggambarkan tentang Tuhan. Apa yang pertama adalah wujud. Percaya akan ada atau tiada Tuhan akan sangat mempengaruhi cara dan pola kehidupan yang dijalani manusia. Artinya, dari abad ke abad, generasi ke generasi berusaha keras mencari jawaban yang argumentatif dan meyakinkan akan keberadaan Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Tentunya ada beberapa poin. Pertama, dalil nakli. Dalil nakli merupakan argumen yang dikemukakan melalui ayat suci Al-Quran atau wahyu Allah. Yang kedua adalah argumen akli. Kita menggunakan akal, rasio, ya, sehingga argumen akli ini sering terjadi beberapa problem yang dapat menimbulkan kesesatan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan dalil akli atau rasio? Yaitu kita gunakan dalil graf, sebab akibat. Artinya kita melihat asbabun nuzul terlebih dahulu. Jadi tidak bisa menggunakan akal dalam menentukan keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil wahyu di sini dijelaskan bahwa bukti yang didapat dari hasil pengamatan indrawi secara langsung terhadap fenomena alam sekitar manusia, di mana diantaranya adalah dalil kosmologi dan dalil teologi. Dalil teologi itu dalil psikofisik yang berhubungan dengan keberadaan jiwa manusia. Misteri jiwa atau ruh dapat mengantarkan kepada keberadaan Tuhan melalui penempatan spiritual. Nah, disinilah bahwa kita diperlukannya sebuah pemikiran yang tepat dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita sebagai seorang hamba. Karena zat Allah merupakan suatu hal yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh hal apapun, baik dari segi keilmuan atau dalam segi rasio yang kita gunakan dalam menentukan keberadaan Tuhan. Bagaimana proses kita menemukan Tuhan atau menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ada proses keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada. Karena
iman merupakan hal yang benar-benar harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dibenarkan dengan ucapan, diterima dengan hati, lalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebuah iman. Artinya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga proses bagaimana kita bertuhan harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik, dengan kita belajar dengan guru-guru yang kompeten dalam penguasaan ilmu agamanya. Jadi belajarlah dan terus belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahami bagaimana cara kita bertuhan, bagaimana cara kita melaksanakan sebuah kehidupan yang baik yang akan kita jalani ke depannya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat selalu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Tuhan itu adalah satu. Lam yalid wa lam yulad, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.